Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menyelesaikan persamaan diferensial order pertama yang nonlinear dengan menggunakan ODE 45, fungsi ODE 45. Ini adalah pendahuluannya. Jadi ketika kita menemui suatu persamaan diferensial yang tidak linear, Jadi ketika kita menemui persamaan diferensial yang tidak linear, kita sering tidak punya solusi analitik yang bisa kita gunakan untuk mengecek hasil dari numerik. Jadi kalau kita punya persamaan diferensial yang nonlinear, kita bisa selesaikan dengan mudah dengan metode numerik. Tetapi bagaimana cara mengeceknya, itu seringkali kita kesusahan karena kita akan susah untuk memperoleh solusi analitik dari persamaan diferensial yang nonlinear. Nah, untuk kasus seperti itu, kita dapat menggunakan pemahaman secara fisika atau fenomena fisik untuk mengecek kebenaran hasil dari numerik. Numerik itu artinya kita lakukan dengan bantuan MATLAB dengan ODE 45. Nah, selain kita bisa cek kebenaran dengan menggunakan pemahaman fisika, kita juga dapat mengecek persamaan diferensial tersebut untuk tahu kondisi singularitis yang mungkin terjadi yang mempengaruhi hasil numerik. Nah, maksudnya kondisi singularitis itu adalah kondisi yang nilainya itu tidak berhingga. Nah, kita harus tahu juga kondisi apa atau nilai-nilai berapa yang menyebabkan nilainya itu tidak terhingga. Misalkan dia ada pembagian, maka kita harus cek kondisi apa yang mungkin menyebabkan dia tidak atau hasilnya tidak berhingga. Artinya kondisi apa yang menyebabkan penyebutnya itu 0. Nah, itu kita bisa cek kira-kira dinilai berapa, di variabel dependennya atau variabel yang lainnya itu dinilai berapa. Nah, itu kita bisa cek kondisi singularitisnya. Jadi kondisi singularitis adalah suatu kondisi yang menyebabkan hasil dari analisis kita itu tidak berhingga. Jadi untuk kasus yang persamaan diferensial yang nonlinear, yang pertama kita harus memahami konsep fisikanya untuk mengecek kebenaran hasil numerik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita cek kondisi singularitisnya, yaitu kondisi yang bagaimana yang menyebabkan dia bernilai tidak berhingga. Nah, dari dua pemahaman itu, yaitu pemahaman secara fisika ataupun juga kondisi singularitis, kita bisa mengganti persamaan nonlinear dengan persamaan linear. Dengan ini tadi ya, dengan pemahaman dua tadi kita bisa mengganti persamaan nonlinear itu dengan persamaan linear. Nah, dengan persamaan linear kita bisa selesaikan dengan analitik. Nah, hasil dari yang analitik ini nanti kita bandingkan dengan analisis yang dilakukan oleh numerik atau yang dilakukan oleh MATLAB-nya. Nah, jadi kita sederhanakan persamaan nonlinear itu menjadi linear hanya untuk mengecek kebenaran hasil dari numeriknya. Nah, meskipun perkiraan linear itu tidak memberikan jawaban eksak karena kan dia merupakan perhitungan secara kasar, tetapi dia dapat digunakan untuk melihat apakah jawaban numerik kita atau jawaban hasil analisis numerik yang dilakukan oleh MATLAB itu benar. Jadi dengan konversi dari nonlinear menjadi linear sehingga kita bisa selesaikan solusi secara analitik, maka hasil dari analitik itu nanti kita bandingkan dengan jawaban dari numeriknya. Nah, kalau dekat-dekat berarti dia benar, kalau terlampau jauh berarti kita bisa simpulkan bahwa hasil dari numeriknya itu keliru atau kita dalam memodelkannya itu keliru. Itu adalah sebagai pendahuluan. Nah, kita langsung menuju ke contoh. Yang dari contoh ini nanti kita akan tahu bahwa persamaan diferensial yang dihasilkan, yang kita turunkan itu nanti akan menjadi suatu persamaan diferensial order 1 yang non-linear. Nah, ini adalah soalnya. Jadi ada sebuah tangki bola yang digunakan untuk menyimpan air. Nah, jika radius tangki adalah R, dengan integrasi kita bisa cari volume air sebagai fungsi dari tinggi
airnya, ketinggian air. Jadi ini ceritanya ada sebuah tangki berbentuk bola. Di atasnya ada lubang, di bawah juga ada lubang. Jadi di bagian atas lubangnya itu untuk mengisi air, dan di bagian bawahnya itu untuk mengeluarkan air. Nah, kemudian kita cari volumenya sebagai fungsi dari tinggi. Maksudnya adalah ketika ketinggian airnya itu 0, berarti kan dia kosong. Nah, ketika ketinggiannya itu H di sini, maka dia volumenya adalah segini. Nah, ketika hanya sekian, itu volumenya airnya berapa? Ketika ketinggian airnya di hijau ini, volumenya berapa? Ketika naik lagi itu volumenya berapa? Ketika naik lagi itu berapa? Sampai dia full. Kalau full kan berarti volumenya itu sama dengan volume bola. Tapi kalau dia kurang dari full, dia akan... Nah, ketika kurang dari full itu berapa volumenya? Nah, itulah yang kita cari, yaitu volume sebagai fungsi dari ketinggian airnya. Ketinggiannya berapa, volume air yang ada di dalam tangki berapa. Ketinggiannya berapa, volume yang disimpan di dalam tangki itu berapa, volume airnya maksudnya. Nah, untuk membuat persamaan volume sebagai fungsi dari tinggi, maka kita perlu memahami dulu yaitu konsep volume. Volume itu adalah luas kalikan tebal. Ketika kita sudah mengetahui luas, kemudian kita kalikan tebalnya, maka itu akan ketemu volume. Nah, kita gunakan integrasi, berarti kita pertama-tama kita pilih bagian yang paling kecil. Nah, kita akan membuat ini volume yang kecil, kita pilih di sini. Itu misalkan di ketinggian air H, kemudian di sini kan dengan ketinggian H berarti ini adalah ketinggian airnya. Kalau kita lihat dari tampak atas ini, berarti nanti ini akan berbentuk lingkaran. Permukaan ini adalah bentuk lingkaran. Kemudian karena kita menggunakan integrasi, berarti kita pilih tebalnya itu adalah DH. DH itu adalah bagian kecil dari H. Nah, sehingga ini adalah dV. Kalau volume itu adalah totalnya ini, volume total yang ada di dalam tangki bola ini penuh, airnya penuh, itu volume yang ini. Berarti kalau yang cuma kita menghitung ini, volume yang tipis ini, berarti ini adalah dV. dV secara definisi kata-kata berarti dia adalah bagian kecil dari volume yang sangat kecil. Maka kita beri simbol dV. Nah, dV berarti rumusnya adalah luas dari lingkaran yang dibentuk oleh garis ini. Yang anggap aja sebagai garis. Ini kan lingkaran kalau dipandang dari atas adalah garis. Ini kalau dipandang dari atas dia adalah berupa lingkaran, maka luasnya adalah pi r kuadrat. Nah, R-nya yang mana? R-nya berarti jari-jari lingkaran yang dibentuk oleh yang hijau ini, yaitu yang sini, dari pusatnya sampai di sini. Ini adalah R-nya. Sehingga luas dari lingkaran yang dibentuk oleh garis hijau ini adalah pi r kuadrat dikalikan tebalnya adalah DH. Nah, ini adalah basicnya. Nah, sekarang yang diketahui itu adalah R dan H, jari-jari bola dan H. Nah, berapa R yang besarnya ini? R yang besar ini kan dia berubah-ubah. Ketika H-nya itu 0, R-nya 0. Ketika H-nya semakin besar, R-nya akan semakin besar juga. Nah, ketika di tengah-tengah, H-nya itu pas sama dengan jari-jari, dia R-nya itu yang paling besar, yaitu di sini. Nah, ketika H-nya naik lagi, dia akan semakin kecil lagi. Semakin kecil, akhirnya ketika penuh, itu R-nya 0. Jadi R ini bervariasi. Ketika hanya 0, R-nya 0. Ketika hanya full, itu R-nya juga 0. Nah, berarti R yang paling besar adalah yang di tengah-tengah ini. Nah, maka kita bisa cari R-nya, R yang besar ini, itu supaya menjadi variabel, kita harus cari sebagai fungsi dari H. Nah, ketika posisinya di posisi seperti ini adalah tingginya H, ini adalah jari-jari bolanya, maka R itu adalah bisa kita ketahui dengan menggunakan persamaan Pitagoras, segitiga siku-siku ini, segitiga siku-siku. Nah, sehingga R besar itu adalah R kecil kuadrat dikurangi dengan ini, panjangnya ini, yaitu R ini kan R dikurangi dengan H dikuadratkan, kemudian diakar, nanti akan ketemu R yang besar ini. Jadi R kuadrat itu sama dengan R kuadrat yang ini, R kecil dikurangi dengan R dikurangi H dikuadratkan. Nah, kalau pengen mencari R nya ya tinggal diakar. Sehingga seperti ini rumusnya.
yaitu adalah R kecil kuadrat jari-jari bolanya dikurangi dengan panjang dari sini, yaitu R dikurangi dengan H kuadrat, kemudian kita pangkatkan setengah, itu kan artinya di akar. Nah, kita uraikan sehingga menjadi R sama dengan R kuadrat dikurangi ini dikuadratkan, berarti menjadi R kuadrat dikurangi 2RH ditambah ini ditambah. Ini ditambah R kuadrat dikurangi 2RH ditambah dengan H kuadrat dipangkatkan setengah. Nah, kita keluarkan dari tanda kurungnya menjadi R kuadrat dikurangi R kuadrat ditambah 2RH, dan ini dikurangi H kuadrat dipangkatkan setengah. R menjadi hilang sehingga R besar itu sama dengan 2RH ini dikurangi 2RH dikurangi H kuadrat pangkat setengah. Nah, ini kita substitusi ke persamaan dv nya sehingga dv menjadi pi kalikan 2RH dikurangi H kuadrat kalikan dH. Nah, supaya menjadi volume berarti kita integralkan baik yang sebelah kiri sama dengan maupun sebelah kanan sama dengan, yaitu integral dv dari batas 0 sampai V, dari volume 0 sampai volume V yang full, sama dengan integral pi RH kurangi H kuadrat dH. Karena ini terhadap H, berarti kita mengambil batasnya dari H-nya 0 sampai H-nya itu adalah H-nya terserah nanti berapa. Nah, jangan lupa kalau kita mengintegralkan berarti kita tambahkan dengan V0-nya. Karena kita mencari V, berarti ini kita tambahkan kondisi konstantanya yaitu volume awalnya. Nah, ini kita terus ulang. V sama dengan integral dari 0 sampai A pi 2RH dikurangi H kuadrat dH tambah V0. Nah, ini pi adalah konstanta, bisa kita keluarkan dari tanda integral yaitu P dari 0 sampai A 2RH dikurangi H kuadrat dH tambah V0. Nah, ini kita integralkan berarti terhadap H berarti menjadi setengah kalikan 2RH kuadrat dikurangi dengan sepertiga H pangkat 3, batasnya dari 0 sampai H. Dari 0 sampai H tambah dengan kondisi awalnya atau volume mula-mulanya. Nah, kita asumsikan volume mula-mulanya adalah 0, tidak ada volume awalnya, sehingga persamaannya menjadi ini kan jadi 0, kalau dibataskan dengan 0 berarti menjadi H, tetap H, jadi menjadi pi, ini coret, duanya coret, jadi pi RH kuadrat dikurangi pi H pangkat 3 dibagi dengan 3. Nah, ini sudah ketemu bahwa volume, nah sudah ketemu fungsi volume air dalam tangki sebagai fungsi dari tinggi H. Nah, ini kita baru mengetahui volume sebagai fungsi dari H. Nah, dari prinsip Torricelli, flow rate lubang atau kecepatan aliran di lubang outputnya, jadi tangki itu terdapat lubang di bagian output di bawahnya, maka flow rate-nya bisa kita rumuskan dari prinsip Torricelli ini. Kita bisa copy saja rumusnya. Flow rate-nya atau dia flow rate artinya berapa volume yang keluar di tiap waktu, itu G sama dengan CDA akar 2GH. Nah, untuk air itu CD-nya adalah 0,6, kemudian A itu adalah luas area dari lubang. Ini adalah volume kecepatan volume air yang keluar tiap satuan waktu atau flow rate-nya. Nah, sehingga kita punya dua persamaan, yaitu persamaan volume sebagai fungsi dari H dan persamaan debit airnya atau volume air yang keluar tiap satuan waktu. Nah, sedangkan Q itu adalah volume dibagi waktu, berarti Q bisa kita rumuskan dengan dV per dt, volume dibagi dengan waktu. Nah, dengan demikian, karena Q itu adalah dV per dt, berarti kita turunkan dulu V ini terhadap T. Nah,
Ingat, H itu merupakan fungsi dari T. Jadi H itu kan ketinggian airnya itu kan fungsi dari waktu. Ketika kita bocorkan atau kita buka keran yang outputnya, maka H-nya itu akan berubah seiring dengan berjalannya waktu. Sehingga H merupakan fungsi dari T. Nah, berarti kita bisa turunkan dV per dt-nya. dV per dt, karena H fungsi dari waktu, berarti kalau kita turunkan menjadi 2 pi r H, H-nya kita turunkan dH per dt. Dikurangi dengan ini 3 per 3 pi H kuadrat kalikan dH per dt. Nah, ini 3-nya bisa kita coret sehingga dV per dt itu sama dengan minus Q. Nah, ini kenapa kita tandai minus? Karena kan volumenya itu semakin berkurang. Jadi perubahan volume dari, nanti kita bahas kenapa dia minus. Nah, kita terima dulu aja bahwa dV per dt itu adalah minus Q. Padahal kan dari prinsip awalnya tadi kan kita tahu bahwa Q itu sama dengan dV per dt. Nah, ini kenapa kita minuskan. Nanti kita tahu jawabannya. Nah, ini tinggal masukkan dV per dt adalah 2 pi r H dH per dt dikurangi dengan pi H kuadrat dH per dt, itu ini. Pi bisa kita keluarkan sehingga dV per dt nya adalah pi kalikan 2 RH dikurangi H kuadrat kalikan dH per dt sama dengan minus CdA akar 2 GH. Q nya maksudnya yang ini ya. dV per dt ini itu sama dengan minus Q ini. Nah, sekarang kita punya persamaan diferensial order 1 karena ini H dot berarti dia order 1. Nah, sekarang kita cek apakah dia linear atau non linear. Nah, ingat bahwa persamaan diferensial itu dikatakan linear itu jika variabel dependent dan turunannya itu pangkatnya 1. Kita lihat variabel dependentnya dan turunannya itu pangkat 1. Ini kita lihat. Nah, ini H dotnya itu pangkat 1. Oke, ini memenuhi syarat. Kemudian ini H-nya itu pangkatnya setengah. Nah, variabel dependentnya dia pangkatnya setengah. Nah, berarti dari sini kita sudah tahu bahwa ini persamaan non linear. Kemudian kita lihat konstantanya apa, variabel yang mengikuti dari y dotnya ini. Ini kita lihat ini bukan merupakan fungsi dari variabel independennya. Lihat ini H. Kalau ini misalkan T itu akan menjawabkan dia, kita mengabaikan yang ini ya. Kalau ini misalnya sama dengan 0, ini kemudian T, itu berarti kita bisa simpulkan dia linear. Tetapi karena dia merupakan fungsi H, yaitu fungsi variabel dependennya H, berarti ini juga menyebabkan yang non linear. Jadi faktor yang menyebabkan dia linear itu hanya ada satu, kan ada dua syarat. Z dan variabel dependent dan turunannya itu pangkatnya 1, ini pangkat 1, tetapi yang lainnya ternyata dia bukan merupakan fungsi independen. Kita lihat ini fungsi independennya, gimana menjelaskannya. Jadi saya ulangi, syarat untuk menyatakan bahwa suatu persamaan diferensial itu linear itu adalah yang pertama, variabel dependent dan turunannya itu pangkatnya 1. Kita lihat variabel dependentnya itu adalah H, ini H dot, dan turunannya adalah 1. H dot ini pangkatnya 1, benar. Sekarang yang ini kita lihat, H-nya itu ternyata pangkatnya tidak 1, dia pangkat setengah. Maka ini kita bisa simpulkan bahwa dia non linear. Tidak perlu mengecek yang kedua, yaitu tentang P dan Q-nya, konstanta yang lainnya. Oke, dari situ kita sudah jelas ya bahwa ini merupakan persamaan diferensial non linear. Nah, kita akan gunakan persamaan diferensial ini untuk menghitung berapa lama waktu yang diperlukan supaya tangki kosong jika tinggi awalnya adalah 9 feet. Kemudian ciri-cirinya adalah 5 feet dan diameter lubang outputnya itu adalah 1 inch. Diameter lubangnya 1 inch. Nah, kita gunakan G itu 32,2 feet per second kuadrat. Nah, bagaimana cara cek kebenaran solusinya? Nah, ini tadi yang membahas tentang linear dan non linearnya. Ini persamaan basicnya atau bentuk umumnya. Misalkan ini A dalam fungsi X Y pangkat Y double dot tambah BX Y dot tambah CX Y sama dengan DX. Nah,
suatu persamaan itu dikatakan linear jika variabel dependen dan turunannya itu pangkat 1. Berarti variabel dependennya adalah y dan turunannya adalah pangkat 1. Kita lihat. Y double dot pangkatnya 1, y dot pangkatnya 1, y pangkatnya 1. Nah, itu adalah syarat pertama. Yang kedua, koefisien dari y dan turunannya itu merupakan fungsi x atau dia murni fungsi x. Koefisien dari y dan turunannya itu harus murni fungsi x. Kita lihat di sini. Koefisien y double dot adalah fungsi x, y dot juga fungsi x, murni fungsi x, y-nya juga murni fungsi x, d-nya juga murni fungsi x. Nah, ketika dia murni fungsi x ataupun dia konstan, itu berarti kedua syarat terpenuhi. Berarti dia ini linear. Nah, sekarang kita cek di sini. Koefisien dari y dot itu ternyata dia bukan murni fungsi t. Kalau ini fungsi t itu berarti menyebabkan dia linear. Ternyata dia fungsi h-nya, berarti dia menyebabkan tidak linear. Ini juga sama. Ini bukan merupakan fungsi t, sehingga ini menyebabkan non linear. Nah, ternyata lama juga ya menjelaskan ini. Sorry, mungkin saya kurang pintar menjelaskan. Nah, ini adalah persamaan yang diferensial yang non linear tadi. Kita disuruh menyelesaikan berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengosongkan volume air di dalam tangki dari full ke kosong itu berapa lama. Dengan diketahui CD-nya adalah 0,6, R-nya 5, G-nya 32,2 feet per second kuadrat. Kemudian diameter outputnya adalah 1 inci, sehingga jari-jari outputnya adalah setengah inci, atau kita jadikan feet per 24 feet. Nah, maka A ini adalah pi R0 kuadrat, R0 nya adalah ini, berarti pi kalikan per 24 kuadrat. Nah, kita masukkan, kan kita disuruh mencari berapa waktu yang diperlukan untuk volume air habis. Volume air habis kan maksudnya H, ketika dari H full sampai H0 itu berapa, kita bisa tuliskan secara matematik, yaitu dA per dt sama dengan, tinggal dibalik aja ini, jadi ini CD minus CDA akar 2GH dibagi dengan ini sama dengan minus, ini kita masukkan besaran-besarannya menjadi minus 0,0334 akar H dibagi dengan 10 H dikurangi H kuadrat. Nah, inilah musuhnya tadi minus ya, jadi kan H-nya itu dia pasti turun dari H besar sampai H yang tinggi ke H yang rendah, maka kita gunakan minus. Nah, inilah yang menyebabkan kita tadi menggunakan minus ini. Nih, kenapa kita minus? Karena volume dalam tangki air dia dari full ke rendah. Dari volumenya itu dari full ke habis, berarti dia kan selalu minus. Maksudnya dia berkurang, maka kita kasih simbol minus. Nah, kita sudah tahu persamaan diferensial order satunya yang nonlinear, yaitu ya ini hanya itu tidak pangkat 1 tetapi pangkat setengah, ini pangkat 2. Nah, karena tidak linear berarti kita perlu mengecek singularities, dan ya kita perlu mengecek singularitisnya. Maksudnya singularitis itu kita cek penyebut tidak akan jadi 0 tuh di rank yang berapa. Nah, penyebut ini kan kalau penyebutnya 0 berarti nanti hasilnya adalah tidak berhingga. Nah, itu kita hindari. Tidak berhingga itu artinya dia singularitis. Nah, penyebut tidak akan jadi 0 itu kecuali hanya itu 0. Ketika hanya 0 berarti dia penyebutnya 0, dan hanya itu 10. Hanya 0 berarti air kosong, dan H10 itu airnya full. Ketika airnya full itu juga menyebabkan singularitis, yaitu dA per dt nya adalah tidak berhingga. Nah, ini kita hindari, maka kita harus milih hanya itu kurang dari 10 dan lebih besar daripada 0, supaya menghindari hasil yang tidak berhingga atau singularitisnya. Nah, sekarang ini kita rubah menjadi persamaan linear, yaitu dengan
menghitung perkiraan waktu kasar, perkiraan atau perhitungan kasar waktu sampai tangki kosong. Nah, supaya jadi linear, kita kasih nilai H rata-ratanya. H rata-rata berarti H yang ada di tengah-tengahnya, yaitu 9 dikurangi 0. Ketinggiannya kan tadi kita pilih dari 9 sampai ini. Kita pilih dari 0 sampai kurang dari 10, ya kita anggap aja dia 0 sampai 9 kita bagi 2, 4,5 feet. Jadi rata-ratanya adalah 4,5 feet. Jadi kita masukkan H-nya, dA per dt hanya itu 4,5 feet, itu akan menjadi dA per dt sama dengan minus 0,0286. Nah, jadi dA sama dengan minus 0,0286 dt. Nah, ini kita integralkan dari 0 sampai H, ini dari 0 sampai T. Jangan lupa nanti ditambah dengan konstanta. Konstantanya adalah tinggi awalnya. Nah, H berarti ini dari 0 sampai H sama dengan dari minus 0,0286 T dari batasan 0 sampai T ditambah dengan C. C nya adalah konstanta kondisi H awal, yaitu H0. Jadi menjadi minus 0,0286 T ditambah dengan H0. Nah, dengan demikian kita bisa tahu persamaan akhirnya itu HT, H sebagai fungsi dari T adalah H0 dikurangi 0,0286 T. Nah, ini adalah minus. Anggap saja kalau tadi kita tidak gunakan minus, kita gunakan plus, berarti nanti malah hanya justru naik, kan tidak sesuai dengan kondisi nyatanya. Nah, kalau hanya minus berarti kita terbukti bahwa hanya itu akan semakin turun seiring dengan berjalannya waktu. Nah, hanya tadi kita pilih 9, kemudian H0-nya itu adalah tinggi awalnya adalah 0. Soalnya jadi segini. Oh, ini clear kebalik ya, sorry ini. Kita akan kapan hanya itu, kapan tangki habis berarti ininya yang 0 ini. Ini yang 0. Awalnya adalah 9. Kita mau cari tangki itu habis berarti H akhirnya adalah 0, ketinggian airnya 0, kemudian ketinggian awalnya adalah full, yaitu 9. Kita ambil 9 karena untuk menghindari singularitas tadi ya. Nah, dari persamaan ini 0 sama dengan 9 min 0,0286 T, sehingga T nya hanya 0, berarti kita tinggal digeser ke sini sehingga 9 dibagi dengan 0,0286, yaitu tangki itu akan habis dari kondisi full itu dalam kurun waktu 3147 detik atau 52 menit. Nah, berarti tangki akan kosong itu setelah 52 menit dari kondisi tangki full. Nah, ini nanti kita gunakan untuk perbandingan dengan hasil numeriknya. Gila, udah setengah jam ya kira-kira ya. Oke, kita sudah tahu hasil analitiknya, yaitu dengan mengubah dari persamaan nonlinear menjadi linear supaya kita tahu hasilnya. Nah, sekarang kita hitung dengan analisis numerik. Nah, ini kita bisa lakukan dengan lebih sederhana, lebih singkat karena kita gunakan kita dibantu oleh MATLAB. Nah, sesuai dengan yang di video sebelumnya, yaitu cara menggunakan OD45. Pertama kita harus membuat fungsinya dulu, file function, yaitu h-nya. H-nya berarti kita tuliskan yang ini tadi, yang ini. H-nya ini kita tulis dalam fungsi seperti ini. Function h sama dengan height, ketinggian. Argumen inputnya jangan lupa yaitu T dan H. Berarti nama fungsinya nanti adalah height, kemudian outputnya adalah h. H adalah yang tadi ya, minus 0,0334 kalikan akar H dibagi dengan 10H dikurangi H kuadrat. Nah, kemudian kita panggil fungsi ini, file function ini, dengan solver OD45. THOD45 ini adalah function handle dari yang kita buat ini. Kemudian, nah ini batasnya kita time span atau range waktunya adalah dari T sama dengan 0 sampai T2475. Nah, ini kira-kira nanti yang akan menyebabkan hanya 0 itu di angka ini. Bisa kita coba-coba nanti.
Kemudian kondisi awalnya itu adalah H. Kondisi awal H-nya adalah 9. Kita tidak pakai 10 karena kalau 10 nanti terjadi singularitis. Nah, setelah itu kita plot TH, kemudian X label waktu dan Y label tinggi H. Nah, dari plot nanti kita akan tahu bahwa ketinggian dari tangki air, ketinggian air itu akan berubah secara tiba-tiba saat tangki itu mendekati full atau mendekati kosong. Nah, hal ini sesuai dengan kenyataan karena efek dari kurvatur. Nah, jadi ketika kondisinya full, dia itu perubahan alirannya itu akan semakin besar. Begitu dia akan mendekati kosong, dia akan besar juga. Itu karena efek dari kurvatur. Kurvatur itu bentuk dari dinding bolanya. Nah, tank dari OD45 ini, dia karena dia nonlinear, tangki akan kosong setelah 41 menit. Nah, sedangkan dari teori yang kita hitung tadi, dari analitik secara kasar, kita ketemunya 52 menit. Nah, jadi yang kita bisa bandingkan ini 41 menit dibandingkan dengan 52 menit. Jadi kan tidak berbeda jauh, sehingga kita bisa yakin bahwa hasil numerik itu benar. Sedangkan hasil yang analitik itu kan tadi karena perkiraan kasar, sehingga ya kurang lebihnya dia segini. Dia tidak begitu akurat, cuma untuk perbandingan saja. Nah, kita akan coba di MATLAB-nya. Ini adalah fungsi dari ini dotnya, dotnya. Namanya adalah H, TH, kemudian ini adalah persamaan H dotnya. Saya sudah simpan dalam file yang namanya h.m. Kemudian kita panggil. Nah, kita panggil dengan cara seperti ini, sama dengan yang tadi. OD45 function adalah H, kemudian dari 0 sampai waktunya 2475. Nah, ini pas di nolnya ya, sudah dicoba-coba di contoh soal itu, sehingga nolnya itu ada di sini kira-kira. Udah, kita bisa langsung plot. Kita eksekusi. Nah, ini adalah hasilnya. Ini nolnya sini. Nah, ini kita lihat, ini ada perubahan yang ini ketinggian, kemudian ini waktu. Nah, ketinggiannya itu ketinggiannya itu dari full itu tinggi dan dia agak landai. Dan mau habis dia juga perubahannya tinggi lagi, perubahan ketinggiannya. Jadi ini alirannya cepat. Ini ya relatif lebih lambat, kemudian dia cepat lagi aliran outputnya. Nah, begitu cara mengecek kebenaran dari persamaan diferensial orde 1 yang nonlinear. Nah, OD45 tidak masalah karena dia numerik, tidak peduli dia linear atau nonlinear. Nah, masalahnya adalah bagaimana cara mengecek kebenaran dari solusinya. Cara mengeceknya ya selain dari eksperimen, kita bisa lakukan dengan analitik. Nah, dengan analitik kita harus sederhanakan menjadi linear supaya bisa ketemu perkiraan kasarnya. Oke, ini agak lama. Semoga bisa diikuti. Sampai ketemu di video selanjutnya.